Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi hebat SMP Negeri 2 Puncuh, khususnya kelas 8. Salam Pancasila. Anak-anak, hari ini kita akan belajar lagi mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tentunya kita akan melanjutkan materi kemarin bab 1 tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Kalau minggu kemarin kita memahami tentang subbab A, arti kedudukan dan fungsi Pancasila, hari ini kita akan memahami atau mempelajari materi subbab B tentang makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Oke, yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Sebuah negara yang berdiri atau sebuah negara merdeka yang berdiri itu harus memiliki sebuah dasar atau fondasi. Nah, dasar tersebut itu nanti akan dijadikan sebuah tujuan, cita-cita, dan juga acuan yang ingin dicapai atau dijadikan sebuah pandangan atau ideologi bangsa. Nah, Indonesia sudah memiliki dasar negara, yaitu Pancasila, di mana dasar negara Pancasila itu terbentuk melalui sejarah yang panjang, diantaranya yaitu yang sudah kalian pelajari di kelas 7, bahwa Pancasila atau dasar negara Indonesia itu dirumuskan dalam sidang PPUPKI dan kemudian disahkan sebagai dasar negara pada sidang PPKI 18 Agustus tahun 1945. Nah, dasar negara itu berasal dari dua kata, yaitu dasar dan negara. Dasar berarti asas, pondasi, pokok, sedangkan negara berarti perkumpulan bangsa atau di sini disebut warga negara atau masyarakat dalam suatu daerah yang memiliki batas-batas tertentu. Kemudian Pancasila sebagai dasar negara bermakna sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya Pancasila dijadikan landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian kedudukan Pancasila sebagai dasar negara itu termaktub atau termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat, yang berarti Pancasila dijadikan dasar falsafah negara atau sebagai sumber nilai bangsa dan juga sebagai ideologi bangsa. Pancasila sebagai dasar pengatur penyelenggaraan pemerintahan dan secara yuridis konstitusional tadi yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat menunjukkan bahwa Pancasila sah, berlaku, dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara tanpa terkecuali. Kemudian Pancasila sebagai dasar negara juga ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, yaitu artinya seluruh muatan materi dalam perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya, ada kaitannya. Nah, kemudian yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berarti negara itu ibarat rumah ya. Jadi negara itu ibarat rumah yang di dalamnya berpenghuni. Siapa penghuninya? Yaitu rakyat. Kalau rumah biasanya berpenghuninya keluarga, kalau negara yang berpenghuni adalah rakyat. Agar sebuah bangunan itu kuat, maka dibutuhkan pondasi atau dasar atau landasan bangunan yang kuat dan kukuh juga. Jadi kalau pondasinya kuat, maka bangunannya juga kuat. Nah, dasar negara itu juga disebut sebagai ideologi negara. Nah, ideologi, apa sih Bu ideologi itu? Ideologi itu berasal dari kata ide dan juga logos. Ide berarti gagasan, konsep, ide-ide, dan cita-cita, sedangkan logos berarti pengetahuan. Secara harfiah, ideologi berarti ilmu tentang pemikiran, ide-ide, keyakinan, gagasan, atau cita-cita. Sedangkan secara luas, ideologi berarti cita-cita, keyakinan, dan kepercayaan yang dijunjung tinggi sebuah bangsa dan dijadikan pedoman dan pandangan hidup dalam seluruh gerak aktivitas negara.
Ideologi itu berarti sebuah pedoman dan pandangan hidup dalam seluruh gerak aktivitas negara, dijadikan pandangan, dijadikan pedoman dan juga kepercayaan. Nah, pandangan hidup yang kuat dan kukuh sebuah bangsa akan memiliki pegangan dalam memecahkan persoalan atau permasalahan di berbagai bidang. Artinya, pandangan hidup itu dijadikan, berarti Pancasila itu dijadikan pegangan dalam memecahkan persoalan atau permasalahan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau disebut juga way of life berarti sebagai pedoman, pegangan atau petunjuk hidup bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, petunjuk dalam kehidupan sehari-hari, pedoman dalam bersikap dan berperilaku di dalam masyarakat, berbangsa maupun bernegara. Kemudian dijadikan pegangan dalam memecahkan persoalan masyarakat di berbagai bidang. Kemudian sebagai konsep dasar kehidupan yang dicita-citakan bangsa Indonesia. Nah, tanpa memiliki pandangan hidup, sebuah bangsa atau sebuah negara akan terombang-ambing dalam menghadapi persoalan baik persoalan masyarakat maupun persoalan dunia. Nah, kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh para pendiri bangsa dengan semangat kebangsaan dan juga komitmen yang tinggi pada saat itu, menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Mengapa? Karena Pancasila itu sesuai dengan ciri khas bangsa Indonesia. Menurut para pendiri bangsa, dasar negara dan pandangan hidup bangsa itu harus sesuai dan menjadi ciri khas bangsa. Pancasila dijadikan dasar dan motivasi dalam bersikap, bertingkah laku, perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta dijadikan untuk mencapai tujuan negara. Selanjutnya yang ketiga adalah arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan juga sebagai pandangan hidup bangsa. Apa saja arti pentingnya? Nah, Pancasila sebagai dasar negara berarti dijadikan dasar penyelenggaraan negara, sedangkan pandangan hidup bangsa berarti Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dan di kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila itu sila-silanya saling berkaitan atau satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Penerapan sila-sila Pancasila tidak bisa dipisahkan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, di mana sila pertama itu melandasi sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Artinya sila kedua itu dilandasi oleh sila pertama dan sila kedua itu melandasi sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila ketiga dilandasi oleh sila pertama, melandasi sila keempat dan kelima. Sila keempat dilandasi sila pertama dan melandasi sila kelima. Sila kelima dilandasi sila pertama dan seterusnya. Artinya sila-sila di dalam Pancasila itu saling berkaitan, berbentuk piramida ya. Sila pertama melandasi sila-sila yang di bawahnya. Semangat ketuhanan yang Maha Esa meyakinkan bangsa Indonesia untuk bersatu di bawah nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, di mana perbedaan merupakan kekayaan bersama milik bangsa yang tidak perlu dipersoalkan. Perbedaan agama, etnis, warna kulit, adat istiadat dan lain sebagainya itu merupakan milik kita bersama, kekayaan bangsa yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Semua warga negara itu memiliki kedudukan yang sama. Kemudian Pancasila merupakan sumber hukum tertinggi yang kedudukannya lebih tinggi dari Undang-Undang Dasar atau disebut Stat Fundamental Norm. Kedudukan Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup negara harus dilaksanakan secara utuh dan konsekuen. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa memiliki peran penting dalam kehidupan untuk mencapai cita-cita bangsa, yaitu kehidupan berbangsa dan bernegara yang diharapkan menjadi masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua. Kemudian Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa juga berperan penting dalam mencapai tujuan bangsa Indonesia,
di mana tujuan bangsa itu termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat, yaitu tujuan khususnya adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan tujuan umumnya adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, kesimpulannya, arti penting Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila sebagai asas berdirinya negara Indonesia, dijadikan dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara, dijadikan sumber tertib hukum nasional, menjadikan negara merdeka yang berdiri kukuh sebagai negara yang berdaulat. Kemudian Pancasila membentuk negara yang berkarakter Pancasila. Lalu arti penting Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berarti Pancasila merupakan kerangka acuan untuk membentuk karakter, perilaku atau sikap yang baik, petunjuk dalam memecahkan masalah kehidupan, petunjuk arah dalam segala kegiatan dan aktivitas hidup manusia, arahan dalam memanfaatkan potensi alam Indonesia. Kemudian Pancasila juga menjadi pedoman bangsa Indonesia dalam membangun bangsa maupun menjalin hubungan dengan bangsa-bangsa lain. Nah, itu tadi adalah pemaparan materi bab 1 subbab B tentang makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, beserta arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Semoga pemaparan materi atau pembelajaran hari ini bisa kalian terima dengan baik dan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Pancasila.